Video pembelajaran sejarah Kesultanan Demak, mempelajari kisah kerajaan maritim di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas Kesultanan Demak. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Tentunya Kerajaan Majapahit menjelang akhir abad ke-15. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan. Melemahnya Majapahit membuat munculnya kekuatan baru di Pulau Jawa, termasuk kerajaan bercorak Islam. Yang kedua, berkembangnya Islam di pesisir Jawa. Islam berkembang pesat melalui jalur perdagangan. Pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa dan menyebarkan ajaran Islam. Daerah Demak menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam. Yang ketiga, peran Wali Songo. Wali Songo berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Mereka menggunakan pendekatan budaya dan mendukung berdirinya pemerintahan Islam agar penyebaran Islam semakin luas. Yang terakhir, berdirinya Demak oleh Raden Patah. Raden Patah mendirikan kerajaan Demak sekitar akhir abad ke-15 dengan dukungan Wali Songo dan masyarakat pesisir. Demak kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam pertama yang besar dan berpengaruh di Pulau Jawa. Menjelang akhir abad ke-5, Majapahit mengalami kemunduran. Kami datang di Jawa juga didukung oleh peran besar Wali Songo. Dakwah harus dilakukan dengan damai dan menghormati budaya masyarakat. Selanjutnya terdapat sultan-sultan yang berkuasa. Akulah Raden Patah, pendiri dan sultan pertama Demak yang menyebarkan Islam di Jawa. Aku sultan kedua Demak yang dijuluki Pangeran Sablar Lor karena memimpin penyerangan melawan Portugis di Malaka. Akulah sultan terbesar Demak yang membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan dan memperluas wilayah kekuasaan di Jawa. Akulah Sunan Prawoto. Hanya aku yang bisa memerintah saat terjadi konflik perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Aku, Arya Penangsang. Aku yang menguasai Jepang yang terlibat dalam perebutan tahta hingga menyebabkan kerajaan Demak. Ayo sekarang kita masuk ke peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Kerajaan Demak. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Kerajaan Demak adalah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam proses penyebarannya, Demak bekerja sama dengan para wali songo. Penyebaran Islam dilakukan melalui perdagangan, pendidikan, seni, dan budaya, sehingga ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Peristiwa penting berikutnya adalah pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid ini menjadi pusat kegiatan agama dan dakwah Islam pada masa itu. Masjid Agung Demak terkenal karena memiliki soko guru, yaitu 4 tiang utama yang menjadi ciri khas bangunan tersebut. Kemudian, pada masa pemerintahan Pati Unus, terjadi penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Penyerangan ini dilakukan karena Portugis menguasai jalur perdagangan dan dianggap mengancam kerajaan-kerajaan Islam. Walaupun belum berhasil mengalahkan Portugis, keberanian Pati Unus membuatnya mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Peristiwa lainnya terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, yaitu perluasan wilayah kekuasaan Demak. Pada masa ini, Demak berhasil menguasai banyak daerah di pesisir utara Pulau Jawa dan menjadi kerajaan Islam yang sangat berpengaruh. Selain itu, pasukan Demak juga berhasil menaklukkan Sunda Kelapa dari Portugis. Setelah kemenangan tersebut, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan sempurna. Nama tersebut kemudian berkembang menjadi Jakarta. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Kerajaan Demak memiliki peran penting dalam penyebaran Islam dan perkembangan sejarah di Indonesia. Pati Unus memimpin armada Demak pada abad ke-16. Mereka menyerang Portugis di Malaka. Faktor kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Demak. Yang pertama,
perebutan kekuasaan dan perang saudara setelah Sultan Trenggana wafat. Terjadi perebutan takhta antara Arya Penangsang, Sunan Prawoto, dan Joko Tingkir. Konflik ini memicu perang saudara yang melemahkan kerajaan Demak. Yang kedua, pemindahan pusat pemerintahan ke Pajang setelah mengalahkan Arya Penangsang. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Hal ini menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. Yang ketiga, pemberontakan dan lepasnya wilayah kekuasaan. Akibat adanya konflik internal, banyak daerah bawahan melepaskan diri dari Demak. Kekuasaan dan pengaruh Demak di Nusantara pun semakin melemah. Yang terakhir yaitu keempat, kemunduran sektor ekonomi dan perdagangan. Kondisi politik yang kacau membuat perdagangan dan pelabuhan Demak menurun. Akibatnya, perekonomian kerajaan melemah dan mempercepat keruntuhan Demak. Peninggalan Kesultanan Demak. Beberapa peninggalan terkenal dari Kerajaan Demak diantara lain 1. Masjid Agung Demak. Masjid ini merupakan peninggalan paling terkenal dari Kerajaan Demak dan dipercaya didirikan oleh para wali Songo. 2. Pintu Bledek. Pintu ukiran bersejarah yang berada di Masjid Agung Demak. Pintu Bledek 3. Tradisi Gerabak Besar. Upacara adat dan keagamaan yang masih dilakukan masyarakat Demak hingga sekarang. 4. Makam Raja-Raja Demak. Terdapat makam Sultan, Fatah, dan tokoh penting Demak di sekitar Masjid Agung Demak. Tradisi Grebek Besar adalah upacara adat dan keagamaan yang masih dilakukan sampai sekarang. Inilah makam Raja. Raja Demak yang terletak di sekitar Masjid Agung Demak. Kesimpulannya, Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang besar di Pulau Jawa. Kerajaan ini berperan penting dalam penyebaran agama Islam, perkembangan perdagangan dan budaya Islam di Nusantara. Walaupun akhirnya mengalami kemunduran karena perebutan kekuasaan, peninggalan dan pengaruh Demak masih dapat dirasakan hingga sekarang. Kerajaan Demak berjasa besar dalam perkembangan Islam melalui dakwah.